Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki tanpa batas kepada hamba-hambanya yang berserah diri dan bersungguh-sungguh. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata, kisah yang begitu menyentuh hati, kisah tentang seorang manusia biasa yang mengalami kehancuran ekonomi total, hidup dalam kekurangan, tetapi kemudian diangkat kembali oleh Allah melalui satu amalan sederhana yang luar biasa, membaca surah Al-Ikhlas. Dahulu, ada seorang saudara kita, sebut saja namanya Ahmad. Ia adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil. Ia memiliki toko, kendaraan, beberapa pegawai, dan banyak relasi bisnis. Namun dalam sekejap, badai kehidupan datang. Usahanya bangkrut, hutang menumpuk, hartanya habis dijual satu persatu. Rumah yang dulu megah kini disita. Mobil yang dulunya mengantar ia dan keluarganya kemana saja, kini tinggal kenangan. Bahkan untuk makan pun, ia dan istrinya harus menahan lapar. Pernah suatu hari, mereka hanya makan nasi dengan garam. Anak-anaknya menangis kelaparan, sementara ia hanya bisa duduk di sudut rumah kontrakan kecilnya, menangis dalam diam. Saudaraku, bayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh Ahmad. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan harga diri. Para sahabat menjauh, para pelanggan tidak lagi percaya. Ia hampir menyerah. Setiap malam, ia menangis dalam sujudnya. Ia bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarku? Apakah Engkau masih peduli kepada hamba-Mu yang hina ini?" Hatinya gelap, jiwanya lelah, dan pikirannya penuh dengan kecemasan. Tapi di tengah titik nadir itulah, Allah mulai menunjukkan cahayanya. Pada suatu malam yang sunyi, Ahmad mendengar ceramah seorang ustadz melalui radio kecil di rumahnya. Ustadz itu berkata, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dengan istiqamah setiap hari, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, membuka pintu-pintu kebaikan, dan mengangkatnya dari kesulitan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia merasa ayat itu sedang berbicara langsung kepadanya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi hatinya tergerak. Malam itu juga ia ambil air wudhu, lalu duduk di sajadah yang sudah lusuh, dan ia mulai membaca Qul huwallahu ahad. Dengan air mata yang menetes di pipinya, ia ulangi surah Al-Ikhlas itu lagi dan lagi. Dengan penuh harap, dengan hati yang hancur, tapi masih percaya. Mulai malam itu, Ahmad tidak pernah melewatkan membaca surah Al-Ikhlas. Setiap selesai salat, ia baca 11 kali. Setiap pagi dan sore, ia baca 33 kali. Di malam hari sebelum tidur, ia baca 100 kali dengan harapan Allah membuka pintu-pintu langit. Bukan hanya membaca, tapi ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan Allah. Ia bangun malam untuk salat tahajud. Ia bersedekah, meski hanya Rp1.000. Ia perbanyak istighfar. Hatinya mulai tenang. Dan tanpa ia sadari, tanda-tanda pertolongan Allah mulai datang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan sejenak. Siapa yang bisa menebak dari mana datangnya rezeki? Kita bisa bekerja sekuat tenaga, kita bisa berdagang, memasarkan, memproduksi, bahkan meminjam untuk memulai. Tapi, jika Allah belum membuka pintunya, maka semua itu hanya seperti memukul tembok tanpa retak. Namun, ketika Allah sudah menitahkan rezekinya untuk turun, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahannya. Inilah yang terjadi pada saudara kita, Ahmad, yang sebelumnya telah jatuh terpuruk dan kemudian mulai menanam harapan dalam zikir dan surah Al-Ikhlas. Setelah mengamalkan surah Al-Ikhlas secara konsisten, 11 kali setiap selesai salat, 33 kali pagi dan petang, dan 100 kali sebelum tidur, perlahan-lahan Ahmad merasa ada yang berubah. Bukan langsung uang yang datang, bukan langsung toko yang terbuka, tapi hatinya berubah dulu. Hatinya yang semula gelap, perlahan diterangi cahaya sabar. Rasa putus asa yang
Semula menyelimuti, mulai digantikan oleh tenang dan harap. Ia bangun tidur dengan semangat baru. Ia beraktivitas dengan lebih lapang. Ia tidak lagi mengeluh, tetapi mulai bersyukur meskipun hanya bisa makan nasi dan sambal. Ingatlah saudaraku, ketika hati lapang, Allah mudahkan segalanya. Suatu hari, Ahmad sedang berjalan kaki menuju masjid. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang teman lama yang dulu menjadi pelanggannya. Teman itu kaget melihat penampilan Ahmad yang sederhana. "Apa kabar, Ahmad? Sudah lama tidak terlihat di toko." Ahmad tersenyum. Ia tidak bercerita panjang lebar, tapi temannya bisa membaca kondisi Ahmad dari sorot matanya. Beberapa hari kemudian, teman itu menelepon dan berkata, "Aku butuh orang yang bisa bantu mengatur stok barang dan distribusi. Gajinya tidak besar, tapi ini pekerjaan halal dan butuh kejujuran. Kamu mau?" Ahmad langsung menyanggupi, hatinya berbunga-bunga. Ini adalah rezeki pertama yang datang setelah lama menunggu. Dan dari sinilah segalanya mulai berubah. Pekerjaan itu membawa Ahmad bertemu banyak orang. Ia dikenal sebagai orang jujur, disiplin dan penuh semangat. Ia tidak hanya bekerja, tapi juga berdoa dan terus mengamalkan surah Al-Ikhlas. Suatu saat, seorang pengusaha yang mengenalnya berkata, "Kamu tahu barang-barang pasar. Kamu paham distribusi. Mau tidak, saya investasikan uang, kamu yang jalankan. Itu adalah peluang." Tapi Ahmad tidak gegabah. Ia salat istikharah. Ia minta izin kepada istrinya. Ia tetap memelihara tawakal, bukan ambisi. Dan ketika ia memulai usaha kecil itu, ia tetap menjaga prinsip, tidak meninggalkan salat, tidak berhenti membaca Al-Ikhlas, tidak pelit sedekah, meski keuntungannya masih tipis. Usaha kecil itu mulai tumbuh. Ahmad membuka lapak sendiri, lalu menyewa kios kecil. Pelanggan datang karena kejujurannya, bukan karena iklan besar. 3 bulan berjalan, keuntungannya cukup untuk membayar cicilan motor bekas. 6 bulan berlalu, ia bisa menyewa ruko. 1 tahun kemudian, ia mempekerjakan 5 karyawan. Dan saat itu, ia berkata kepada sahabatnya, "Semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak pernah putus membaca surah Al-Ikhlas. Saat aku tidak punya siapa-siapa, ayat itu yang menenangkan aku. Dan saat rezeki ini datang, aku yakin ini semua dari Allah, bukan karena usahaku semata." Saudaraku, jangan kira kisah Ahmad adalah dongeng. Berapa banyak orang yang benar-benar jatuh dan bangkit, bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan kekuatan iman dan amalan yang istiqamah. Surah Al-Ikhlas bukan sembarang surah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang setiap hari membaca Al-Ikhlas dalam setiap salatnya. Lalu Nabi bersabda, kecintaan orang itu kepada surah Al-Ikhlas telah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, hanya karena mencintai dan mengamalkan satu surah, Allah berikan kemuliaan abadi di akhirat. Apalagi kalau kita membacanya setiap hari, dalam keadaan susah maupun lapang, dan menjadikannya jalan menguatkan hati dalam perjuangan hidup. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Rezeki tidak hanya datang karena kerja keras, tetapi karena keterhubungan hati dengan Allah. Surah Al-Ikhlas adalah pintu keberkahan jika dibaca dengan yakin dan penuh pengharapan. Mulai hari ini, jangan lewatkan harimu tanpa surah Al-Ikhlas. Jadikan itu amalan cintamu, jadikan itu penguat jiwamu, dan lihatlah bagaimana Allah akan mengganti kesulitan dengan jalan keluar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita menyimak kisah Ahmad dan bagaimana surah Al-Ikhlas mengubah hidupnya dari gelap menjadi bercahaya, dari bangkrut menjadi berjaya, maka kini saatnya kita menyelami mengapa surah Al-Ikhlas memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup seorang hamba. Apakah karena panjangnya? Apakah karena sastranya? Bukan, saudaraku. Tapi karena isinya adalah murni tentang Allah, tentang pengakuan tauhid yang paling suci dan tak bercampur. Kandungan surah Al-Ikhlas, mari kita renungkan ayat-ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. 4. Ayat pendek ini, namun isinya begitu dalam, menyentuh ruhani dan menggetarkan alam semesta. 1. Surah Tauhid murni. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Apa artinya ini? Artinya, satu kali membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya sama seperti membaca sepertiga isi Al-Quran. Bukan berarti kita bisa meninggalkan 2/3-nya. Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang sangat tinggi dari surat ini. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran memiliki 3 kandungan utama: akidah, tauhid, syariat, hukum, kisah, sejarah umat terdahulu. Dan surah Al-Ikhlas mewakili satu dari 3 bagian itu, yaitu akidah, tauhid. 2. Surah kecintaan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat salatnya. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku mencintainya. Apa kata Rasulullah setelah mendengar itu? Katakan padanya bahwa Allah juga mencintainya. Masya Allah. Bayangkan, seorang hamba mencintai satu surat, dan Allah balas cinta itu dengan cintanya. Bukankah itu balasan paling tinggi yang bisa kita harapkan di dunia ini? 3. Kunci rezeki, perlindungan dan ampunan. Banyak ulama dan para wali Allah yang menyebut bahwa surah Al-Ikhlas adalah pintu segala hajat. Disebutkan dalam beberapa atsar bahwa barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap pagi dan petang, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya hari itu. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap hari, maka akan dibangun rumah di surga. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka Allah akan memberikan ampunan dosa dan membuka pintu kemudahan hidup. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, jika engkau ingin sesuatu dari dunia atau akhirat, bacalah surah Al-Ikhlas dengan keyakinan, lalu mintalah pada Allah. 4. Surah pelindung malam. Tahukah kita bahwa Rasulullah sendiri mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai pelindung sebelum tidur? Dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak tidur, beliau meniupkan pada kedua telapak tangan dan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, lalu mengusapkan ke seluruh tubuh. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi benteng ruhani, agar malam kita dijaga, agar mimpi kita bersih, agar ruh kita dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Amalan yang menarik cahaya dan keajaiban. Saudaraku, coba renungkan. Jika engkau membaca satu ayat Al-Quran, malaikat sudah datang dan mencatatnya. Bagaimana jika kita membaca satu surah kecil dengan penuh cinta, berulang-ulang? Apakah kita ragu bahwa pintu rezeki akan terbuka? Apakah kita sangsi bahwa urusan yang sulit akan dimudahkan? Ingat, Ahmad dalam kisah tadi tidak punya siapa-siapa, tapi ia punya Allah, dan ia menggenggam satu amalan kecil, surah Al-Ikhlas. Ia tidak pernah putus membacanya. Ia tidak pernah menganggap remeh. Dan Allah yang Maha Pemurah membuka semua jalan yang dahulu tertutup. Saudaraku, bukan hanya Ahmad, bukan hanya para ulama, engkau dan aku pun bisa merasakan keberkahannya. Tapi jangan hanya tahu keutamaannya, amalkanlah. Berikut cara mengamalkannya. Setiap selesai salat fardu, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. Pagi dan petang, bacalah surah Al-Ikhlas 33 kali. Sebelum tidur, bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali. Dan bacalah setiap kali engkau sedih, takut, bingung, atau butuh pertolongan Allah. Lalu berdoalah setelah itu. Mintalah kepada Allah dengan keyakinan, dengan hati yang penuh harap. Karena surah ini tidak hanya membuka langit, tapi juga membuka pintu hati dan rezeki. Saudaraku, di dunia ini, kita bisa kehilangan banyak hal, harta, jabatan, bahkan orang yang kita cintai. Tapi jangan sampai kita kehilangan iman dan hubungan dengan Allah.
Dan surah Al-Ikhlas adalah salah satu tali penghubung yang paling kuat untuk menjaga iman kita tetap hidup. Bacalah, cintailah dan amalkanlah. InsyaAllah, keajaiban dan keberkahan akan mengejar kita, bahkan ketika kita tidak tahu dari mana datangnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mendengarkan kisah perjuangan Ahmad serta keutamaan luar biasa dari surah Al-Ikhlas, kini tibalah saatnya bagi kita semua untuk menatap diri kita sendiri. Mari kita bertanya dalam hati, sudah seberapa dalam kita mengenal Allah? Sudah seberapa banyak kita mengingatnya? Sudah seberapa kuat hubungan kita dengannya? Dan mari kita jujur, apakah selama ini kita hanya sibuk mengejar dunia, tapi lupa bahwa kunci dunia dan akhirat itu ada pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang diseru dengan penuh cinta dalam surah Al-Ikhlas. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa surah Al-Ikhlas itu hebat, tapi tidak mengamalkannya? Berapa banyak yang mendengar kisah-kisah ajaib, tapi tidak menjadikannya pelajaran? Sungguh, jangan sampai kita hanya kagum, tapi tidak ikut berjuang. Surah ini pendek, tapi memiliki keagungan yang dahsyat. Surah ini singkat, tapi menyelamatkan hidup dunia dan akhirat. Jadikan Al-Ikhlas sebagai sahabat harianmu. Mulai hari ini, jadikan surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari nafas hidupmu. Bacalah dengan cinta, bacalah dengan harap, bacalah dengan air mata. Setiap selesai salat, baca. Setiap kali bangun pagi, baca. Setiap sebelum tidur, baca. Setiap kamu sedih, bingung, dan kehilangan arah, baca. Lalu temui Allah dalam doamu. Katakan, "Ya Allah, aku datang membawa tauhidku. Aku percaya Engkau Esa, maka tolonglah aku sebagaimana Engkau menolong hamba-hambamu yang terdahulu." Dengarkan baik-baik, ketika hatimu terikat kepada Allah, ketika lidahmu basah menyebutnya dengan surah Al-Ikhlas, ketika harimu dimulai dan ditutup dengan tauhid, maka lihatlah bagaimana rezeki yang tidak terduga mulai mendekat. Lihat bagaimana jalan keluar datang tanpa diminta. Lihat bagaimana hatimu yang sempit menjadi lapang, dan hidupmu yang gelap menjadi bercahaya. Karena Allah tidak pernah lalai, karena Allah tidak pernah menolak doa orang yang kembali kepadanya. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang dalam kesulitan, jika engkau merasa hidupmu kacau, jika engkau merasa tidak punya siapa-siapa, maka ketahuilah, engkau masih punya Allah. Dan salah satu cara tercepat dan terindah untuk mengetuk pintunya adalah dengan surah Al-Ikhlas. Jangan tunggu besok, jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan jadikan surah Al-Ikhlas sebagai sahabat sejatiku. Karena hanya Allah tempatku berharap. Hanya kepadanya aku bergantung. Dan hanya Dia satu-satunya penolong sejati dalam hidupku. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan harapan. Semoga kita semua bukan hanya sekadar pendengar, tapi menjadi pengamal. Bukan hanya sekadar tersentuh sesaat, tapi tergerak untuk berubah selamanya. Semoga Allah menerima amalan kita, membukakan pintu rezeki yang luas, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang teguh dalam tauhid, sabar dalam ujian, dan setia dalam mengamalkan surah Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.